Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhairat dengan NIM 21090350274 akan membahas materi mengenai sistem biaya standar pada bab 13. Biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau kelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran. Standar harga adalah harga perkiraan per unit masukan. Biaya produksi standar yang dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk hal-hal yang meliputi yang pertama, menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Yang kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Dan yang keempat, menentukan harga jual. Perusahaan dapat merancang biaya standar agar sistem biaya standar dapat beroperasi dengan baik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merancang biaya standar awal. Orang yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen biaya diminta untuk merancang biaya standar sesuai bagiannya masing-masing. Misalnya, manajer pembelian diminta merancang biaya standar bahan yang dibeli. Manajer produksi diminta merancang biaya tenaga kerja langsung standar, dan akuntan biaya diminta melakukan koordinasi dengan beberapa departemen yang relevan untuk merancang biaya overhead pabrik standar. Yang kedua, memperbaharui biaya standar secara periodi. Biaya standar harus ditelaah secara periodi. Frekuensi telaah tergantung pada perubahan biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila perubahan proses produksi secara agresif, maka telaah biaya standar dilakukan lebih sering dan sebaliknya. Terdapat pula beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang biaya standar, yaitu yang pertama, konfigurasi peralatan. Yang kedua, volume produksi. Yang ketiga, kondisi peralatan. Yang keempat, negosiasi dengan serikat kerja. Dan terakhir yang kelima, pengalaman dan pelatihan karyawan. Secara umum, terdapat beberapa jenis yang dapat merancang standar. Di antaranya, yang pertama, standar sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua, standar normal. Yang ketiga, standar teoretis. Yang keempat, standar praktis perancangan biaya produksi. Standar meliputi perancangan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Salah satu manfaat penggunaan biaya standar adalah membantu manajemen dalam proses pengendalian biaya produksi yang dapat dilakukan dengan menghitung penyimpang biaya. Penyimpangan biaya standar dihitung dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Apabila biaya yang sesungguhnya terjadi lebih rendah daripada biaya standar, maka terjadi penyimpangan yang bersifat menguntungkan, dan sebaliknya. Setiap penyimpangan yang terjadi harus dianalisis, dicari penyebabnya, ditentukan pihak yang bertanggung jawab,
dan tindakan koreksi yang harus dilakukan jika diperlukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.